Perkenalkan, nama saya Tariana Nuramila dengan NPM 235009075. Di sini saya akan memaparkan tentang ringkasan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2004 dan juga tanggapan secara pribadi saya sebagai mahasiswa. Nah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2004 ini mengatur tentang pengembangan kawasan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Nah, peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Pementan RC 40 /4/2018 yang sebelumnya mengatur tentang perubahan pengembangan kawasan pertanian berbasis koperasi pertanian. Beberapa poin penting yang peraturan pertanian pada saat ini. Yang pertama adalah pengembangan kawasan pertanian. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan kawasan pertanian yang lebih terorganisir dengan menekankan pada pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dan produktif. Nah, yang kedua ada kolaborasi antar pihak, yaitu mendorong kolaborasi antar pemerintah, petani, pihak swasta untuk mengembangkan kawasan pertanian yang lebih efisien. Untuk yang ketiga yaitu pendekatan teknologi, penerapan teknologi dalam pengelolaan kawasan pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian secara signifikan. Yang keempat, pendampingan dan pembinaan. Pemerintah akan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada petani dengan pendekatan yang menyeluruh dan mengelola kawasan pertanian. Nah, peraturan ini bertujuan untuk menggantikan pendekatan sebelumnya yang lebih berfokus pada komprehensif pertanian dengan memperkenalkan model yang lebih adaptif terhadap kondisi pertanian di Indonesia. Nah, tanggapan saya sebagai pribadi saya sebagai mahasiswa semester 3 yaitu sebagai mahasiswa yang terlibat dalam studi pertanian yang terlibat bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2004 memiliki potensi yang sangat besar untuk pengelolaan kawasan pertanian di Indonesia. Nah, salah satu hal positif yang diambil dari peraturan ini adalah penekanan dalam kolaborasi antar pihak. Nah, ini memberikan kesempatan bagi para petani kecil untuk terlibat dalam kegiatan pertanian yang lebih terorganisir tanpa harus bergantung sepenuhnya pada koperasi besar. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan teknologi yang harus diterapkan benar-benar disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan petani di daerah tertentu. Tidak semua petani siap atau mampu mengakses teknologi canggih. Oleh karena itu, pendampingan yang efektif dan akses terhadap pelatihan serta alat yang tepat sangat penting untuk memastikan peraturan ini dapat berhasil di lapangan. Nah, selain itu, peraturan tentang pengelolaan kawasan pertanian yang berkelanjutan merupakan langkah maju. Namun, implementasinya harus benar-benar mengutamakan kesejahteraan petani, lingkungan. Tanpa perhatian dan dampak ekologis dan sosial, pengembangan kawasan pertanian ini beresiko menambah ketimpangan atau merusak alam. Nah, secara keseluruhan, peraturan ini adalah langkah positif menuju perbaikan sektor pertanian di Indonesia. Namun, memerlukan perhatian khusus terhadap pelaksanaan di lapangan agar tujuan yang diinginkan secara maksimal. Nah, sekian ringkasan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2004 dan tanggapan saya secara pribadi sebagai mahasiswa pertanian. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.